Atau muncul potongan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah ramang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, Pak. Oh, ya. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah masih semangat di malam hari ini. Semangat. Baik, kita akan memasuki sesi aksi nyata Bapak Ibu. Nah, di aksi nyata ini nanti ada praktik pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi memperbaharui video yang pertama mungkin kira-kira langsung seperti itulah kan. Di pertama dulu video, nah sekarang nanti tugasnya harus membuat video lagi Pak. Tapi di dalamnya mungkin memasukkan nanti materi-materi yang sudah kita coba dulu. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelum lanjut, nah kita mindfulness dulu Bapak Ibu, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Teknik mindfulness-nya nanti Bapak dan Ibu bisa duduk rileks sambil bersandar, badan tegak. Mungkin kalau sambil duduk, kalau di bawah seperti di gambar bisa. Nah, nanti selama 2 menit pejamkan matanya dan ikuti arahan dari saya mungkin Bapak Ibu. Siap, kita coba Bapak Ibu, kita pejamkan matanya. Tarik napas. Wajib on cam. Tarik napas. Tahan, buang pelan-pelan. Usahakan napasnya menggunakan napas perut biar lebih rileks Bapak Ibu. Nah, tarik. Tarik napas 3 detik. 1, 2, 3. Tahan, buang. Tarik lagi, sekali lagi coba Bapak Ibu. Oke, sepertinya bagaimana rasanya Pak Toto? Apakah sudah lebih rileks Pak? Insya Allah. Kalau ini dulu saya pernah belajar metafisika. Kalau di guru penggerak ini istilahnya ada mindfulness Pak. Nah nanti mindfulness. Lagi nanti saya share lah videonya Pak setelah ini. Iya. Boleh. Bagaimana Pak Parman setelah menggunakan teknik mindfulness? Nah, ya Pak Peri. Alhamdulillah ada ngempong. Pak Peri aja. Punten telat. Siap tuh saya Pak. Nah, rasanya jadi lebih rileks sebetulnya. Pami ngadangu sahur aderai teh geningnya. Nah, anu ngerokok, kenapa yang merokok lebih rileks? Karena merokok itu menggunakan napas perut ya, Pak. Dibuang, nah menggunakan perut sehingga rileks gitu Pak. Sebab abdi mah sanes perokok jadi terang. Sami Abdul Sami ya. Tanpa disadari menggunakan napas perut jadi rileks gitu kan. Nah, kalau kita napas biasa apalagi olahraga kan biasanya di dada. Nah, kalau merokok itu di perut, kurang lebih kalau tadi menggunakan napas perut jadi rileks gitu Pak. Menurut Adera seperti itu. Siap, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Pak Peri ya, bungkus Pak Peri. Bungkus mana tukang bungkus nanti. Sebelum kita melanjutkan lagi, khusus hari ini Pak, kita Pak Peri yang memimpinnya Pak Bu ya. Kita doa bersama dulu Pak. Bangga Pak Peri, kondusif Pak. Pak Peri mana Pak Peri? Pak. Sebelum kita mengikuti tatap maya kali ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, dulu ya. Berdoa selesai. Ya, mengapa dilanjut? Kembali lagi. Semoga Pak. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa Bapak Ibu kesepakatan bersama
Belum kestacan kalinya. Nah, seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, jadi mengingat-ingat kembali dari materi 2.1 khususnya di modul 2 ini, 2.2 hingga 2.6 kemarin asesmen otentik, kemudian memahami tugas aksi nyata. Lanjut. Nah, agenda kita sesi ini, refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, dialog, dan tanya jawab. Jadi hari ini lebih ke diskusi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada sesi malam ini, kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu. Nah, ice breakingnya mungkin boleh mengambil satu benda bebas yang terdekat dengan Bapak dan Ibu. Satu benda, nanti sebutkan tiga tunjuk temannya, siapa saja boleh, tunjuk rekan kita di kelas ini, kemudian berikan 3 clue untuk menebak benda yang kita ambil. Siap Bapak Ibu? Waktunya untuk mengambil benda. Siap. Siap ya? 1, 2, 3, mulai. Aduh, naonnya Pak. Siap. Oke, nah jangan dulu dilihatkan ke rekan. Kita mulai dari siapa ya? Nah, Foveri gimana tuh? Terus kerusukan. Hadir duluan. Oh siap, Tata dulu. Pak Parman. Oh iya Pak Parman. Siap. Bangga Pak. Oke. Tebak 3 clue dulu. Boleh satu-satu dulu clue-nya disebutkannya Pak, jangan langsung. Ya siap. Punya mata pisau 2. Oh pada kasih apa ditebak nak? Tunjuk dulu. Oh tunjuk Pangi, dulu Pak. Pangi siap. Pangi siap ya. Tidak. Nah, siap. Pangi. Siap. Mata pisau itu ada 2. Ya. Ada bulatan di dina 2 mata pisau itu apa? Coba tebak. Gimana Pak? Ada 2 bola. Mata pisaunya ada 2. Bunting. Pangi Pak Peri. Cicing. Gunting Pak. Oh iya betul tah guntingnya iya. Kebenaran deket punten. Kembali teuingnya. Atur nuhun Pak Peri. Siap. Mantap Pak Peri. Peri kebejalan. Siap. Panggi lanjut Panggi pada kasih apa? Oh Abian. Abi kan Pak Peri ah. Betul. Pak Peri siap. Benda ini digunakan ketika kita kepanasan. Topi bejalan betul. Topi, betul. Oke. Parah Pak Peri hebat. Mantap. Bangga Pak Peri, lanjut Pak Peri pada kasih. Pak Egi tanu standby. Ya, Pak Egi. Atau tahu bela nu hese. Licin 2000. 2000. Licin 2000. Pertanyaan tingkat tinggi. Sabun. Ya cici kita pagi ya jantupkeun. Sampo. Waduh. Utlawai ibu-ibu mah duh. Apa tuh? Jantupkeun bejaan. Mangga Pak Egi, mangga lanjut Pak Egi.
Kasahannya. Bu Silpi itu saya tah. Boleh. On cam Bu. On cam. Nah, Wajib gitu. camp. Ya, clue pertama, benda ini Tunggal gitu setiap hari kita bawa. HP. Sanes. Clue keduanya. Benda ini bisa membawa benda-benda yang lain. Hah? Kantong. Tas? Betul. Siap. Lanjut Bu Silvi, balik ke saya Bu. Kapan tuh susah acan? Bu Silvi. Tahu. Kapatoto. Kluna panjang, Pak. Kan dua kata kayak panjang. Ya. Nyada seueur nu panjang teh. Panjang hitam. Geus panjang hideung. Ambigu Bu Silvi mah. Ambilnya ida pas pisan dia ada kumaha. Nya we sok kelas nu kenal. Panjang hitam teman nonton TV. Oh, remote. Pas pisan tuh. Siap. Ya, lanjut Abdinya. Pak Toto. Bapak kapal pasir. Abdi mah ka ieu we ta ka Ibu Imas anu nuju ieu cenah auh cenah ieu. Nya aduh deudeuh. Damangnya. Benda ini saya bawa setiap hari ketika PKG, sorry. Terus yang kedua selalu disimpan di atas meja. Botol minum. Ya betul. Aduh, Iman latihan. Ya dari dipayun Pak. Aduh, enggak damang Bebas. Siap Mohon Bebas. amin bahatur nuhun kah. Hoyong kapapasil abi Pak. Siap Bu, bangga. Kulo nu kahiji bolong. Deudeuh gitu. Lanjut Bu, kira tacan kebayang Bu. Kulo anu kaduana panjang. Isolasi Bu. Sanes anu katilu bolong panjang anu katiluna bulat. Alah, bolong panjang bulat. Awas mau. Pulpen Bu. Jam spidol. sakieu mah ambigunya jam sakieu mah. Alami bade on camna nuju teh ieu. Aduh. Sedotan Pak. Heeh, tinggal sedotan sigana. Nangis. Bu Iman. Siap Bu, turun Bu. Aduh, deudeuh. Jadi Bu Fitri kondusif Bu. Mana Bu Fitri teh? Oh siap Bu. Dia nah Bu Fitri. Bendanya panjang Bu. Kata Kan geus panjang deui tingali. Menuju musim nu panjang ya, musim Oh, hujan. Pak, musim Pak. Terus ada warna hitamnya Bu. Ada warna hitamnya ya Bu, sanes hitam. Spidol, Bukan. sedotan, paperi paperi. Terus pipih. Lawan Bu. Heh. Penggaris Bu, penggaris. Tengah tinggalnya ta Bu. Ya. Siapa turun, Pak Ibu? Es breakingnya. Bu Fitrieun kapan? Oh iya Bu Fitri pada kasaha Bu. Terus Bu Fitrieun.
Sana tak Mangga acan, Bu. Pak. Bu Fitri Baik, kakak Pak. Kesadayana we lah Bu. Sok kesadayana ya. Ngehese tuh. Hese Bu. Hese, boleh. Makanan, Nya tos. ras, pipi, On ke matu ah mika tinggali makananna. Keripik singkong Bu. Pipi. hampir mendekati Cikone, Nah, Bu. Tahu. Cikone, Cikoneng. Dodol Garut. Cikoneng ini dodol Garut. Pipi punya dodol Garut. Pipi. Opak. Sangu. Opangan Pak. Opaknya. Mana opaknya? Opak bener kan? Oh, Sangat kan. Ya opak. Barade ya opak. opak. Gimana Bu Fitri ya opak? Dia dipaketkan Bu Pip. Aduh, mana Bapak. Ya, matur nuwun Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semua. Pak Eka Aduh. lewat ya mata Pak kebagian. Eka, muhun. Ya. Siap, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sesi selanjutnya. Ngalih deh. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Baik, nah. Mana sosnya? Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Sejauh mana, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin barangkali ada yang mau mengelaborasi pemahamannya, mangga. Greg abi mah Pak Toto teh sok dibungkus. Sok itu. Seueur aya mah tos anu malahir komo kamar tes tes. Oh nya tes kayak 100 deh, aduh. Luar biasa. Hebatnya. Aduh. Pan saking hoyong saya meureun, Pak. Mangga, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini berhubungan dengan materi 2.1 Bapak Ibu. Nah, Pak Riki, Bro Jang Sumping, Pak Riki. Punten Pak, telat, punten sampai lengkap. Tes di mana, Pak? Di rumah sakit mana? Hermina Pak biasa jajab oplenan, orderan atau langganan. Oh, Awatos. siap. Oh, Siap. Itu panjang-panjang Pak Riki. Nah, eta. Aduh, Pak Riki sok mangga Pak Riki heula atuh. kumaha Pak? Eta ditaruh apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Dia pas sekedap atau loading heula Pak, loading. Sana memang aduh. Loading keneh Pak. Pegi tos angkat mic Pegi ta. Abi hoyong ku Pak Peri, Pak. Pak Ferry, mangga Pak Ferry jadi saudara. Siap Pak Ferry. Pak Irfan kemana Pak Irfan? Nah, mangga Bu Fitri. Ya, Manawian. Gantung pemahaman keterampilan PJOK yang efektif itu ialah yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ada interaktifnya dan juga mendukung perkembangan fisik secara mental dan secara seimbang. Itu mungkin Pak. Ya, matur nuwun Bu Fitri. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, mangga.
Ya, menambahkan Pak. Siap, mangga Pak Toto. Jadi setelah mengikuti kegiatan tatap muka kemarin, untuk di pemahaman ini saya merasa banyak pencerahan yang didapat terkait dengan paradigma PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Yang jelas yaitu tujuan pembelajaran yang disampaikan juga harus jelas, kemudian keterlibatan peserta didik peserta itu juga harus aktif ya, peserta itu, kemudian belajarnya juga harus berdiferensiasi, kemudian membangun kerjasama komunikasi dengan siswa gitu. Dan tentunya yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Yang satu poin tambahan yang saya dapatkan yaitu tentang keselamatan peserta didik, itu Pak. Barangkali masih ada yang lainnya yang terlewat. Siap, matur nuhun Pak Ya, Toto. Luar biasa sekali ya. hingga pada yang terakhir ya ada keselamatan peserta didik. Mangga Bapak Ibu atau ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Atau kita lanjut saja dulu? Menambahkan lagi Pak. Oh iya, mangga Jadi Pak. terkait keselamatan peserta didik, akhirnya saya setiap kali mengajar PJOK ini selalu diingatkan kepada anak gitu. Kenapa? Karena ini memang hal yang sangat penting. Jadi menjaga keselamatan diri sendiri, termasuk juga menjaga keselamatan teman gitu. Itu selalu saya utarakan, selalu saya ulang-ulang, selalu saya ingat-ingat ketika di awal pembelajaran dan di tengah pembelajaran gitu. Saya suka menghentikan di tengah pembelajaran berlangsung melakukan refleksi. Jadi saya akhir-akhir ini refleksinya 2 kali, di tengah 1 kali, kemudian di sesi akhir 1 kali gitu. Terima kasih. Siap Pak Toto, luar biasa sekali. Nah, mungkin boleh bocorannya Pak, di refleksi yang di tengah itu biasanya membahas tentang apa Pak? Kalau di akhir kan biasanya proses pembelajaran setelah selesai. Nah, kalau di tengah itu Pak, mungkin biasanya membahas apa Pak? Ya, ketika di tengah-tengah itu saya memantau pembelajaran yang sedang anak didik lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang poin penting adalah apakah ada kesulitan gitu dalam melakukan gerakan yang tadi dilakukan gitu. Kemudian yang keduanya hal lainnya gitu. Apakah ada yang tidak dipahami dari yang barusan dilakukan gitu. Atau ketika melakukan koreksi gerakan yang karena beda-beda ya tiap minggu itu. Waktu hari Senin kemarin itu di kelas 6 waktu kegiatan senam lantai. Nah, saya melakukan koreksi di tengah terkait ada beberapa siswa yang ketika guling depannya selalu belok ke kanan, belok ke kiri, nah gitu. Seperti itu melakukan koreksi. Kemudian yang tadi pagi ketika anak kelas ini, kelas 3, masih senang bermain gerak ya, permainan sepak bola, mereka selalu ditanya ini, kan di kelas ini uniknya bertandingnya itu pengennya selalu berpisah, versusnya itu laki sama perempuan gitu. Jadi mereka berani gitu untuk bertanding tidak dicampur gitu, tidak dipadukan. Jadi mereka memisahkan gendernya sendiri karena usulan mereka gitu. Saya juga mengoreksi dari kegiatan itu. Memang kalian berani gitu melawan anak laki-laki, berani Pak, katanya sanggup. Seperti itu. Dari kemampuan lari juga hampir sama sih gitu karena masih seusiaan sebaya gitu. Nah, kecurangan ada satu anak yang selalu setiap kali itu dia suka ngedorong terus ke teman perempuannya gitu. Kalau diomelin sama anak itunya, dia nggak terima, akhirnya di-cut dulu permainannya, dikumpulkan, diberikan pengarahan kepada anak yang seperti itu. Itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Luar biasa sekali ya tadi berbagi pengalaman tentang paradigma saya terhadap
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjut lagi. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ini berhubungan dengan strategi mengajar itu yang model metode mungkin ya Bapak, strategi mengajar, kemudian ada jenis-jenis, kemudian juga ada fungsi guru dalam menentukan strategi mengajar yang ada gaya mengajar di sana. Nah, mungkin masih ingat Bapak Ibu, kira-kira gaya-gaya mengajar itu ada apa aja? Yang sering kita gunakan mungkin gaya apa? Atau Bapak Ibu gunakan, boleh dielaborasi. Ini modul 2.2 ada metode, pendekatan, strategi, model, dan gaya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Seperti tadi pertanyaannya, kalau tadi tentang keterampilan mengajar, sekarang strategi mengajar. Yuk, wong mah benten terus ieu wacana abot. Pak Reki ketinggalan pisan. Aduh. Siap Pak Egi gitu. Lep-lepan Bu, Pak hapunten Pak, dina lep-lepan sinyalna aduh. Ya Pak Egi. Saya Pak Egi jelas. Jelas tapi suatu nama Pak. Ya. Mun suanten anu ti bapana jadi lep-lepan itu tayaan itu. Kadang aya kadang taya gitu. Siap. Mangga Bapak Ibu terkait strategi gaya mengajar, model, mungkin ada yang mau dielaborasi. Mungkin dari yang kemarin ada yang sudah digunakan atau memang mau dielaborasi lagi dari model-model yang biasa digunakan. Strategi itu kaitannya dengan taktik, Pak. Nah, ada juga ini Sama Pak, dengan taktik yang mengajar. strategi mengajar non instruksional sareng instruksional. Nah, buat kene itu Pak Egi segana ieu mah buat kene. Non instruksional sahanya nu kelompok non instruksional teh kamari teh nya. Dibagi dua gini Pak. Nuju luring. Yang berhubungan dengan non instruksional itu berhubungan dengan kesiapan kita ketika berpakaian dan menggunakan pakaian yang rapih dan menarik. Mangga ditambahan deui mana wi? Emut keneh Bapak Ibu. Pak Irfan Pak tah. Pak Irfan, ya Pak Irfan. Kulaan Pak, aduh hilulungu hapunten nemel lebat Pak. Siap. Kaboboan. Pak Irfan emut keneh, Pak Irfan non instruksional, sedang instruksional. Kela Pak. Anu sakelompok sareng Pak Egi anu ieu teh sanes. Anu sirkuit training teh anu permainan eta sanes Pak Egi. Sahilap deui. Pak Irfan Mas. Nya juga nama. Sareng abi Pak kelompoknya kelompok. sok atuh Mangga Bu, emut keneh Bu di elaborasi Bu. Saya emut gitu. Emutnya ngomong nomor 5 hungkul anu pengembangan konten. Oh iya lah saya pengembangan konten. Gitu Pak. Non instruksional itu hal-hal yang berhubungan tidak langsung secara instruksi kepada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi seperti tempat yang akan kita gunakan, nah eta teh geuningan. Nah, tiasa nanti dibuka-buka lagi modulnya Bapak Ibu supaya untuk memperdalam lagi atau mengingat-ingat kembali lah ya, karena memang ini sudah dibahas kemarin di luring.
Kemudian instruksional itu yang berhubungan dengan ketika baris kita memberikan perintah gitu kan, perintah pembelajaran ketika harus berlari seperti apa gerak atau tugas-tugas gerak yang akan kita berikan kepada peserta didik. Intinya seperti itulah Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Jadi hari ini itu sebetulnya hanya mengingat-ingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada kegiatan luring kemarin. Nah, sekarang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, menawi aya nu emut keneh, model pendidikan gerak membahas tentang apa? Di sana ada konsep teh, konsep-konsepan Bu. Ada konsep gerak, pembelajaran 2, konsep gerak. Di sana ada konsep tubuh, konsep ruang, usaha, sarang keterhubungan. Yang gambar teh gini kan, gambar itu gambar yang sedang berlari. Di dalam itu ada konsep apa saja. Nah, di situ bisa nanti nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemarin di luring menurut atau yang saya simak dari Bapak Ibu, alhamdulillah sepertinya kalau untuk konsep semuanya tanpa kita sadari memang sudah ada ya, konsep ruang pasti ada, konsep kemudian ada konsep keterhubungan, ada konsep usaha juga, konsep tubuh, ada peserta didik yang bergerak. Nah, semuanya itu sudah ada lah ya Bapak Ibu. Hanya saja memang kalau menurut Pak Topto di luring kemarin berbeda istilah mungkin seperti itu. Berbeda istilah sehingga ada beberapa perlu adaptasi lagi dengan istilah-istilah yang baru tersebut mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ada yang mau mengelaborasi, Bapak Ibu? Nah, di sini, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada mind map di situ. Bisa dielaborasi, dibagi-bagi kelompok, telepatnya itu. Coba saya kirim di grup. Nah, barangkali ada yang mau mengelaborasi. Nah, di sana ada pembelajaran 1 komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas. Kemudian dibagi lagi model pendidikan kebugaran, komponen, dan macam-macam tes. Di dalam komponennya terdapat kebugaran kardiorespiratory, kelenturan, komposisi tubuh, kebugaran otot. Nah, kemudian ada prinsip latihan yang kemarin itu yang overload, progression, specificity, regularity, dan individuality. Kemudian ada juga FITT, yang pedoman penguatan FITT, frekuensi, intensitas, waktu, dan tipe olahraganya. Kemudian rencana program latihan. Bapak Ibu juga sudah menyusun rencana program latihan. Siap? Nah, kita lanjut lagi, tidak apa-apa. Nah, sambil mengingat-ingat nanti. Nah, selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, ini gelar karya kemarin. Mangga Bapak Ibu dielaborasi ya, ini pasti emot ya. Ini mah acara paling seru pokoknya di PJOK. Di kegiatan SEM ini merupakan suatu pembelajaran yang mana si peserta didik ini itu
mengalami sebagai peran dalam kegiatan sport education model gitu, yang nyata di lapangan seperti itu. Ya, Pak Toto hatur nuhun. Nah, pasti Bapak dan Ibu punya peran yang berbeda-beda. Boleh diceritakan mungkin perannya Bu Fitri dulu lah, Bu Fitri dulu, coba Bu. Kemarin Siapa, bagaimana pengalamannya dalam melaksanakan peran Ibu? Pengalaman kemarin saat SEM mungkin seru Pak, terus semangat. Cuma di waktu permainan sedikit bingung karena waktu technical meeting memang riuh, jadi nggak kesampaian aturan-aturan bagaimana cara memukul bola yang benar, terus lari sama membakarnya gitu sih Pak, lebih gitu. Kami pokoknya Pak kemarin saya sampai ke kalau saya pribadi, kayaknya seru memang diterapin di SD gitu, untuk kelas 6 yang memegangnya. Nah, Pak. Siap. Hatur nuhun, Bu. Nah, itu pengalaman dari Ibu Fitri. Punten Bu, soal dan Abi kadangu jelas tuh nya. Siapa Pak kadang? Oh siap beli soalnya sinyal di abdinya ada awon gitu. Enggak Pak, siapa kadang Pak? Oke siap. Nah sekarang kita coba dari yang lain nih. Itu pengalaman khusus Bu Fitri. Kemarin itu sebagai pemain Bu ya? Atau panitia? Pemain Pak. Pemain. Nah itu pengalaman Bu Fitri sebagai pemain. Tadi Mas jangan tanya Pak, naturalisasi. Kemarin Naturalisasi. Naturalisasi gaya. Transfer pemain Bu. Gitu. Mantap atlet ya. Nah sekarang pengalaman Pak Parman nih. Pak Parman sebagai pemain Pak sebagai atlet bukan Pak? Kemarin sebagai coach. Oh ya, coach mangga Pak diceritain dielaborasi Pak. Kalau di coach mungkin pengalamannya dengan karakter orang yang berbeda untuk menyatukan suatu tujuan atau apa istilahnya satu tim dalam pertandingan itu memang sulit gitu katanya kayaknya. Cuman dalam pertandingan itu kemarin yang saya sibukkan bahwa ya kebersamaan sih, dan satu tim itu tetap kita harus bersama untuk memenangkan suatu pertandingan. Itu mungkin Pak. Iya Pak Parman, hatur nuhun Pak elaborasinya. Nah ada pengalaman yang berbeda dari coach nih. Pak Egi kemarin jantan naon Pak Egi? Jantan pemain Pak Bima. Ya, mengapa dielaborasi Pak pengalamannya Pak di SEM kemarin Pak? Ya Pak, kalau pengalaman kemarin Pak, mungkin yang saya tangkap Pak, ini aja Pak ya. Dari pembelajaran SEM yang saya dapatkan itu adalah si peserta didik itu dikasih kesempatan Pak untuk mengeksplor minat atau bakatnya gitu. Jadi dikasih peran setiap siswa itu. Ada yang mau jadi pelatih, ada yang mau jadi wasit, ada yang mau jadi pemain, gimana atau jadi ada juga yang mau jadi panitia, gimana minat peserta didiknya gitu Pak. Terus di sini juga jadi peserta didik itu nggak cuma dikasih keterampilannya aja Pak, tapi tentang pengetahuan seperti aturan permainannya seperti apa, seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Egi, luar biasa sekali. Memang betul sekali ya dari SEM ini peserta didik itu terdiferensiasi ya aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Suatu kebanggaan lah, hal baru mungkin ya untuk kita sebagai guru PJOK setelah selesai PKG gaduh oleh-oleh ya SEM biasa diterapkan di pembelajaran atau bahkan bisa juga di dalam P5. Nah, Pak Anggi, mangga Pak Anggi dielaborasi Pak pengalaman SEM Pak. Abdi Pak. Siap, mangga Pak. Mohon Pak, pengalaman saya kemarin setelah mengikuti SEM banyak sekali keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan. Kebetulan saya kemarin menjadi seorang atlet. Nah, saya kemarin merasakan bagaimana
bisa menyerap instruksi dari coach, bagaimana cara berpikir cepat, bagaimana mengatur confidence dan overconfidence. Kemudian secara tidak langsung permainan ini bagi kita guru juga ini sangat menyenangkan gitu Pak. Dan keuntungan lain yang saya dapat, jadi seorang anak itu kalau dikasih permainan yang menarik akan akan timbul kegembiraan gitu Pak. Secara tidak langsung kita juga sebagai guru kalau dikasih permainan yang seperti kemarin gitu sangat antusias gitu Pak. Mungkin itu Pak. Iya, hatur nuhun panggil, luar biasa sekali ya pengalaman ketika menjadi peserta didik. Kata kunci dari Pak Anggi merasa bahagia. Nah, jika peserta didik minat bakatnya semua terwadahi dalam suatu aktivitas pembelajaran, peserta didik pasti akan merasakan bahagia. Pak Irfan kondusif, Pak Irfan. Kondusif, Bapak. Kondusif siapa lah? Oh, musil heula cenah Pak Irfan. Kayak abdi heula atuh Pak, bisi hilap deui Siap, Mangga. Dah, siap pengalaman abdi primados Bapak. Saya sebagai atlet alhamdulillah merasa senang, sedih. Karena pan sedih teh ca ieu di balado ku Paperi, pampang nama. Tapi yang kopi. Ya maksud eta mah. Eta mah Paperi mah aduh aya ieu sigana mah aya nyeri hate ku abdi teh. Sabar ini ujian. Saya merasa senang, merasa bahagia. Yang saya rasakan di situ kayak Bu Fitri merasa bingung. Yang awalnya kelompok saya dibagi-bagi sama kelas yang lain, ari pas bertanding jadi berkelas tuh jadi bingung nanti eta Pak. Tah sareng hiji deui pelaturan-pelaturanana kirang jelas berkait pelaturanana soalna yang pertama saya datangnya telat. Siap. Atas Pak Irfan. Cek Pak Irfan. Kemana itu? Tiga nama apa? Tas di mute. Sigana ada udah gorengnya. Langsung Ngalayep Pak juga nama. Pak Eka on cam, Pak Eka. Pak Eka, listen. Siap. Nah, Pak Eka busil piala atas ngacungnya sareng Pak Eka busil piala atas busil Pak Eka. Siap, Bu. Ini Pak, saya mau lebih ke bukan pengalaman yang kemarin, tapi mau menjelaskan yang jadi di sekolah udah diterapin gitu Pak ke kelas berapa ya kemarin teh? 6, kelas 6. Nah, pada pembelajaran SEM ini ya ternyata memang Pak anak-anaknya teh antusias gitu Pak. Cuman memang kemarin teh kalau dicoba di kelas rendah gitu, jadi kurang ininya gitu Pak, kurang bisa ngaturnya gitu Pak. Kalau misalkan kelas 5 sama 6 mah udah bisa mengikuti dan ternyata anak-anak juga antusias, seru katanya. Jadi bisa mencoba pengalaman baru gitu Pak, bisa jadi ada yang bisa jadi panitianya, ada yang atletnya gitu Pak, seru-seruan terus bikin buat reward-nya juga Pak, mereka kreatif gitu. Jadi sebelumnya saya malam teh bikin Zoom dulu Pak sama anak-anaknya gitu buat nanti teh besok teh mau diterapin gitu Pak. Gitu aja. Iya, luar biasa Bu, mantap. Hebat sampai ada Zoom segala, aduh. Luar biasa. Ada Zoom. Ternyata sudah ada yang melaksanakan praktik baik ya Pak, Bu. Luar biasa Bu. Kita berikan aplaus untuk Bu Sylvia. Luar biasa. Boleh tahu berapa siswana Bu yang terlibat? Kelas 6 teh 30 Pak, kalau nggak salah 31-an kalau nggak salah.
Bagus, banyak Iya, banyak terus. Cuman iya kendalanya Pak kalau misalkan di kelas rendah agak susah gitu Pak ininya. Nah itu tuh belum terpecahkan gaya. Siap, Bu. Bagus, Bu. Mantap. Bisa kita diskusikan bersama-sama mungkin di sini ya, Bapak Ibu. Nah, Iya. salah satunya mungkin untuk panitia mungkin atau mangga Bapak Ibu yang lain dulu lah. Bapak Ibu dulu mangga ada yang membuat pendapat. Nah, mungkin untuk Bu Silvia untuk kelas rendah katanya belum terpecahkan. Mungkin ada saran? Pak. Ada yang naros kan Bu Silvi? Harus. Oh, siap. Tidak menerima pertanyaan. Abi kan pada nerapkan gitu. Cuma bingung kamari teh pas diwartosan kamu rangkali kelas kenapa ge nyapan nu abi teh. Mun sawarna teh cenah udah anggo ngedit teh murang kali teh aralin padahal cek abi mah mampu gitu murang kali teh pami di Sukaraja kersaleun teh ngedit nu karariteuna atuh napi ku saata Bu. Nya, Bu justru kanu teknologi mah Bu di sana mah ya makanya saya ada Zoom juga. Jadi kebanyakan kan mayoritas di sana mah udah pegang HP juga gitu anak-anaknya. Jadi kreatif lah Bu masalah mengedit terus bikin apa gitu. Soalnya kebiasaan anak-anaknya kayak gitu tiap hari di sekolahnya teh. Jadi nggak ada kesulitan buat itunya sih. Justru pas tahu dibilang mau kayak gitu teh kata anak-anak teh ibu pasti seru pengen cepat-cepat besok katanya teh ya udah besok ternyata dikirain teh pada belum paham gitu dikasih dulu pengarahan teh pas mainnya pas ininya antusiasnya besar banget dari anak-anaknya gitu Bu. Siap Bu, hatur nuhun. Ya oke. Sok canak kadinya canak. Bade kadia bade hayu. Siap Bu, siap coba pernah di alun-alun. Bili badai Zoom lah Bu sakantenan tah bili badai Zoom. Luar biasa, mantap. Tina, murang kalina sok tiktokan tara pamimurang kali sok tiktokan bakal pinter ngedit Bu. Nya tah gitu pada justru abi sok diajakan tiktokan abi teu tiasa tapi Percanten ke Bu Silvi teu tiasa tiktokan. Tara tiktokan musuhnya. Ya justru kami istirahat teh nya pami di ditu mah di Sukaraja teh. Jadi kanu HP terus ieu nana teh jadi nya kanu gadget teh lah gitu jadi edit atau ieu teh justru abi ge lamun misalkan miwarang naon teh pami teknologi mah cepat gitu tah. Ieu nana teh penanggapan anak-anak teh benten paminten sareng anu murang kalih nu di ieu gitu. Makanya pas abi teh inisiatif nyobian iya moal gitu tiasa berjalan itu ternyata tiasa gitu. Malah mah pengen lagi cenah Bu, pengen lagi cenah nanti mah dicoba gitu. Bu itu pas sesi Zoom. Oh, siap mangga Pak Toto. Eta Zoom-na nganggo Zoom atanapi Google Meet atanapi WA ieu. Google Meet, Pak. Google Meet biasa. Biasa nampung sabaraha Bu seueur? Kebanyakan waktu Zoom-nya mah memang tidak bisa masuk semua Pak karena kan ya jam seginilah malam gitu tapi udah dikasih kelompok pokoknya ada yang tiap kelompoknya udah paham gitu Pak udah nanti pas di sharing ke teman-temannya udah ada yang ngerti lah minimalnya gitu. Jadi nggak harus semua masuk juga tapi udah dikasih dulu arahannya gitu. Ya, bisa untuk dicoba Google Meet-nya. Makasih Bu. Bisa Pak. Cuman itu yang di kelas bawah Terus dimaklum eta mah kelas bawah mah masih kena ya 1 sampai 3 mah. Iya. Siap Bapak Ibu ada tambahan Bapak Ibu untuk Bu Silvi terutama itu pertanyaannya bagaimana menangani kelas bawah? Mungkin ada ide dari Bapak Ibu? Kayaknya kalau untuk kelas bawah mah permainan sederhana dan bisa dibantu dilibatkan dari kelas tinggi mungkin. Jadi yang kelas tingginya karena sudah paham bisa membimbing guru sebayanya gitu mungkin. Siap Pak Toto hatur nuhun. Nah Bu Silvi bisa diaplikasikan Bu jadi kelas tinggi jadi panitia ya Pak?
Yang bawah nanti hanya dilibatkan sebagai peserta perlombaan yang sederhana. Sebenarnya jika dilakukan dalam P5, wah seru Bu ya, satu sekolah sadayana ngiringan gitu. Nyata paling di P5 Pak, soalnya kan pemisah hari-hari mah benten jadwal gitu Pak. Jadwal ya. Aya bentrok muhun. Siap Kadang Bapak Ibu. dinten ieu mah kelas Hiji naon deui gitu Bu. olahragana. Upami tos aya videona atanapi didamelkeun TikTok di-share Bu nya. Bis. Ya bilih gitu paling ieu kanggo sampel gitu. Wios Bu. Kamari mah teu sempet video Pak, soalna nya nyobian heula tadina kitu, tapi misalkan kemah untuk kedepannya misalkan insyaallah lah. Siap Bu, bagi-bagi di grup Bu. Ya, harus ada tenaga bantuan buat videonya. Soalnya di alun-alun, aduh. Ya Pak Bi ke alun-alun lah jadi Oke, Pak Eka silakan dinya Bu tah. Hayu. Ngopi Pak Irfan, ngopi. Siap. Maka Bapak Ibu ada lagi tambahan untuk Bu Silvi cukup. Siap lah. Kita lanjut terakhir tadi teh aya nu resen oge Pak Eka. Mangga Pak Eka dielaborasi pengalaman sport education model. untuk pengalaman. Terima kasih Pak Fasilitator. Untuk pengalaman SEM ini memang menurut saya ini mengintegrasikan antara pengalaman belajar siswa dunia olahraga yang nyata gitu Pak. Sehingga pembelajaran menjadi lebih berbeda dan menyenangkan. Contohnya kemarin saya kebagian jadi coach. Yang pertama atlet itu pertama kan dibagi gitu Pak, yang dibagi dari tiap kelas dan ternyata jadi pemain naturalisasi semua gitu Pak. Nah, ada keindahannya tersendiri gitu ketika memberikan pengarahan, memberikan masukan, kemudian meskipun saya tidak terlibat dalam kegiatan olahraga langsung, cuman emosionalnya dapat gitu ketika atlet kita bertanding dalam pertandingan tersebut. Nah, di situ juga menyadari bahwa memang ternyata ketika kita terlibat langsung, meskipun kita tidak menjadi pemeran utamanya, kita turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kita juga ikut merasakan susah senangnya yang ada di lapangan seperti apa gitu. Mungkin itu juga nanti yang akan dirasakan oleh peserta kita ketika kita menerapkan SEM di sekolah masing-masing gitu. Demikian, Pak. Siap, hatur nuhun Pak Eka. Nah, luar biasa sekali pengalaman pribadi dan pengalaman yang sudah dipraktekkan di sekolah juga ya Bapak Ibu. Terakhir mungkin Pak Egi atosnya namanya Pariki ya minta tunduk Pariki sampai pisan ketinggalan. Kenapa ya mohon maaf Pak. Sakadege pangitannya abdi udah kamari kaleresan di bagian peralatan Pak. Jantannya dapat belajar Pak ya bisa merencanakan atau mengorganisasi sebuah acara gitu Pak dari bagian panitia. Terus ke sana panginten biasa bertemu atau bekerja sama Pak dengan orang yang baru gitu Pak, baru jadi memperluas persaudaraan gitu Pak, bangun hubungan yang lebih kuat gitu. Jadi awalnya terkenal jantan kenal gitu. Gitu begitu Pak. Siap, atur nuhun Pak Riki. Betul sekali Pak Bu. Ya, ketika SEM ini dilakukan mungkin berbeda kelas. Seperti tadi Bu Silvia misalkan kelas 5 dan 6 jadi panitia. Nah, jadi situ ada kolaborasi antar kelas sehingga menambah pertemanan juga, ada relasi lah kalau sekarang mah ya Bapak Ibu jadi jantan relasi. Pak Peri. Nah, tadi teh ya Pak Peri kondusif Pak Peri. Kondusif Pak. Iya, mangga Pak dielaborasi Pak Peri. Siap. Atur nuhun Pak Fasilitator atas kesempatannya. Mungkin yang bisa kan kemarin saya jadi atlet ya Pak. Ternyata tim ditentukan, saya rasakan itu tim ditentukan menang kalahnya dari lemparan Pak.
lemparan ke pemukul. Contohnya saya lempar ke Pak Irfan. Saya lemparkan ke muka, ya. Maka dari sana ternyata tim menang, Pak. Ternyata. Nah, untuk jadi kemungkinan besarnya menang itu ternyata ada di si pelempar, Pak. Kalau melemparnya enak ke pemukul, maka lawan akan dapat poin. Tapi kalau saya melempar kemarin kan, saya lemparnya jelek terus. Nah, lawan jadi tidak dapat poin, Pak. Ternyata baru tahu gitu, Pak. Kemenangan itu 70% ditentukan oleh pelempar bola. Ya, mungkin itu, Pak. Siap, Terima berarti kasih, Pak. pengalaman Pak Peri sudah ke taktik ya, Pak? Iya, Pak, taktik. Luar biasa sekali. Nah, pengembangan-pengembangan dan pengalaman-pengalaman itu nanti akan dirasakan oleh peserta didik di lapangan jika dilakukan, sehingga tadi yang dijelaskan yang dielaborasi oleh Pak Anggi, ada kecepatan berpikir juga di situ diolah. Nah, memang betul sekali ya menurut ini kan memang olahraga itu memang perlu kecepatan berpikir dalam penyelesaian masalah. Bu Ima sepertinya sedang kurang enak badan. Nah, terakhir mangga dibungkus oleh Ketua Pelaksana, Pak. Mangga, Pak. Tentang SEM bagaimana, Pak? Iya. Sebetulnya seperti mengenang masa lalu ke 11 April itu, Pak, ke STKIP. Karena waktu di sana di perkuliahan saya ketua panitia Pekan Prestasi Pelajar sebetulnya. Jadi kalau jadi ketua teh udah bosen gitu. Nah, kemudian ya pada waktu perkuliahan yang diajarkan itu hanya manajemen pertandingan. Kalau nggak salah saya ingat gitu. Jadi hanya di ranah pembentukan organisasi apa istilahnya? Ex officio dan segala macam gitu ya. Jadi hanya sampai tataran itu gitu. Termasuk penjadwalan, bagan pertandingan itu sudah diajarkan di perkuliahan. Nah, kalau SEM ini ternyata memang lebih kompleks gitu. Jadi si pelibatan peserta didiknya mulai dari perencanaan, kemudian ada konferensi pers ya, kemudian juga ada technical meeting dan lain sebagainya, ada peliputan media, kemudian juga ada promosi gitu kan. Itu memang sangat sangat unik gitu, yang seperti real gitu di kemarin itu. Jadi yang harunya itu ya pas ini penyerahan championnya itu di perayaannya itu gitu, penyerahan hadiah. Oh iya seperti halnya sepak bola kan ada perayaan yang memang pakai yang menyembur kayak gitu nggak ada kemarin sih. Harus ada konten itu yang buat ulang tahun tuh sekali pijit nyembur gitu. Kembang api. Seru lah. Iya. Gitu, Pak. SEM lebih menarik dan menantang tadi. Ya, luar biasa sekali. Ternyata pengalaman SEM ini sangat berkesan ya bagi Bapak Ibu, dan termasuk bagi saya sendiri pun begitu, Bapak Ibu. Pengalaman SEM ini luar biasa dan bisa dibilang oleh-oleh terbaik lah selama mengikuti PKG PJOK ini. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa? Nah, ada asesmen otentik yang kemarin kita hari terakhir baca ngalihnya. Mohon leres hari terakhir kita membahasnya. Mungkin ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu, terkait sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen otentik. Apakah pemahaman saya terhadap, ini maksudnya asesmen otentik ya. Ini slide show-nya belum ini. Ada yang mau berpendapat pengalamannya, atau ada yang sudah diaplikasikan seperti tadi Ibu Silvia tentang SEM terkait asesmen otentik dan lebih kamari idenya. Siap lah. Nah, asesmen otentik ini
mungkin bisa dibilang asesmen yang kalau menurut saya pribadi hal yang kebaruannya agak sedikit bertentangan mungkin dengan pengalaman di PPG kalau menurut saya pribadi gitu Bapak Ibu, karena ketika di PPG itu harus penilaian itu harus tujuannya misalnya tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempraktekkan aktivitas lempar tangkap dalam permainan kasti. Tesnya berupa lempar dan tangkap. Jadi tidak dalam bentuk permainan gitu sepertinya. Itu kurang, justru tidak objektif ketika kita menilai dalam bentuk permainan. Ada pembahasan seperti itu. Tetapi ternyata di SEM ini tidak demikian. Ketika kita melibatkan observer dari rekan sejawat, kita melibatkan kita sendiri observer sebagai guru dan penilaian diri, sehingga hal tersebut menjadi perpaduan yang cukup lebih objektif juga karena ada dari beberapa pihak terkait untuk penilaian asesmen otentik ini. Dan tidak lupa mungkin kita sebagai guru tantangannya yaitu membuat rubrik ya Bapak Ibu. Kemarin membuat rubrik cukup bervariatif. Nah, itu bisa disederhanakan mungkin menjadi 3 saja, menjadi bisa disederhanakan oleh Bapak dan Ibu dan disesuaikan dengan mungkin selera kita lah ya sebagai guru. Nah, jadi tahu kondisi peserta didik di lapangan seperti apa, seperti itu. Sehingga pada saat rubrik penilaian SEM tidak terlalu tinggi juga dan juga bisa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa mewadahi atau bisa memfasilitasi peserta didik yang kemampuannya ada di bawah mungkin seperti itu. Nah, sehingga pada saat asesmen otentik ini dilakukan, semua peserta didik tercover lah, bisa terlihat potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan oleh asesmen otentik. Lanjut. Nah, ini ada Nah, ada tujuan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Perlu diingat kembali, Bapak Ibu, bahwa dalam aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan. Nanti di aksi nyata Bapak dan Ibu, perlu diingat bahwa aksi nyata tersebut perlu mengingat tujuan dari praktik tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita cengalin. Nah, tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya itu ini, paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK. Lanjut. Ada penjelasan aksi nyata. Nah, selanjutnya ini untuk aksi nyata nanti Bapak Ibu di sesi ini. Nah, mungkin di sini ada beberapa penjelasan. Kita mulai dari pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi, ini diberi keleluasaan Bapak Ibu seperti kemarin membuat video, diberi keleluasaan akan mengajar di kelas mana. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lanjut. Nah, ini nanti ada pengantar tugas. Nanti ini akan saya screenshot dan nanti dikirim di WA Group. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, kemudian keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi yang tadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang penerapan asesmen otentik. Nah, jika memungkinkan nanti mungkin proses pembelajaran yang Bapak Ibu ambil lebih ke pembelajaran permainan, sehingga nanti menggunakan diharapkan pada proses pembelajaran ada asesmen otentik yang dilakukan. Nah, di RPP-nya pun
berarti membuat rubrik penilaian asesmen otentik, Bapak Ibu. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nanti fasilitator berdasarkan modul ajar yang diunggah. Nah, di modul ajarnya itu memuat rencana asesmen otentik. Nah, mungkin itu tantangan baru. Ada modul ajar yang memuat asesmen otentik. Kemudian ada rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni. Nah, ini mungkin ada testimoni peserta didik. Nah, yang punten Bapak Ibu yang sedang PPG mungkin sekarang boleh resen dulu. Pak Anggi, Bu Paperi, Pak Diki ya, Pak, Bu Ibu Silvia, PPG Bu, Bu Imas, oh Bu ya. Kalau tidak salah PPGT ada UKIN nggak Pak ya? Iya Pak. Ada Pak. Di UKIN kan harus membuat video juga ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, tugasnya biar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kerjakan tugas ini mungkin nanti sambil menyelesaikan tugas UKIN. Jadi nanti proses pembelajarannya bisa sambil digabungkan dengan tugas UKIN. Jadi satu video ini bisa mengcover tugas ini dan tugas UKIN. Terus lebatkan tugas UKIN tacan Bu? Atos Pak. Atos Pak. Oh, atau sering sih video nak? Acan. Nah, bagus lah. Bade rencanakeun Pak. Siap-siap, beriringan jadi ya. Kan dari awal memang saya cenderung lebih panitia sama PPG sambil PKG gitu, karena saling melengkapi dan pada akhirnya ini bertemu juga nih, ternyata sama-sama harus membuat video, satu video insya Allah bisa digunakan di UKIN dan juga di PKG PJOK. Justru tugas video yang ada di UKIN nanti akan lebih lebih sempurna lah, karena memang ada unsur-unsur kebaruan nih, ada asesmen otentik, kemudian ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, ini sama seperti biasa. Kemudian ada pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Kalau tidak salah, di UKIN itu sesuai JP ya Bapak Ibu, 35 menit kali 2 gitu. 70 Pak, 70 menit. Nah, sesuaikan saja dengan tugas UKIN. Jadi tidak membuat 2 kali video, kami menuju PPG. Tapi jika yang tidak, mungkin tidak sedang PPG, sesuaikan saja, tidak apa-apa untuk 30 menit. Tapi kalau mau 70 menit, mangga, tesawios. Hanya untuk yang tidak PPG mungkin bisa sesuai arahan sini, itu kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Berarti yang 30 menit itu hanya pembelajaran inti saja tanpa diedit. Dari awal dan akhir, nah itu bisa lebih variatif lah ya waktunya. Tapi kalau untuk yang PPG, saran saya mungkin ya sambil dikejar juga waktu untuk penyelesaian tugas PPG. Jadi bisa ya 2 kali tugas dalam 1 kali tag video gitu. Seberapa lama Pak ya waktosnya Pak? Nah, nanti ada lini masanya Pak. Setelah ini, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan dan juga video yang diunggah. Jika video yang awal itu hanya untuk ini untuk lebih ke penilaian akhir nantinya Bapak Ibu dari program PKG PJOK ini. Baik, lanjut. Nanti ada lini masa terus ya. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yaitu tindakan menurut Mary Ebner Esteban. Moda penugasan mandiri. Jadi praktik pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Baik, nah. Lanjut. Kembangkan modul ajar atau RPP pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan saja, sebagian simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Bapak Ibu kerjakan di modul 1.6 kemarin sebelum kita luring. Nah, mungkin pengembangan perencanaan PJOK
apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada tantangan baru juga Bapak Ibu. Mungkin jika yang belum backward design, silahkan dibuat backward design. Backward design ini membahas tujuan dulu apa yang akan dicapai, kemudian penilaian mungkin nanti ditarik ke atas ya, selain tujuan, nanti setelah tujuan penilaian baru nanti ke proses pembelajaran. Pengetahuan keterampilan sikap, apa yang dideskripsikan, apa tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Tidak lupa juga ABT di sini, as best thinking, nah itu bisa dimanfaatkan dalam tugas yang dilaksanakan mungkin ya, ketika membuat video seperti apa, bisa mungkin mengajak rekan, jika ada itu nanti ABT-nya, sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan, bisa juga nanti memanfaatkan aset-aset yang ada lainnya yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Kemudian dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Di sini lanjut sambil menunggu ini apa waktu pengerjaan nanti ada di sini. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Nah, modelnya pun bisa menggunakan model-model yang sudah dipelajari. Ada model pendidikan gerak, model kebugaran, ada model pembelajaran SEM. Nah, SEM ini sepertinya kalau yang BCP ada dokumentasinya nih udah masuk nih SEM bisa digunakan kondisi sekolah Anda. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi. Mungkin untuk asesmen otentik ini, jika bisa dilaksanakan secara keseluruhan, asesmen mandiri, asesmen kepada rekan, dan asesmen observasi guru, bagus. Tapi kalau misalkan baru bisa sebagian juga tidak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan aset yang dimiliki dan sesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik mungkin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian implementasi penilaian asesmen pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah, upload modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, Bapak dan Ibu, setelah aksi nyata ini hampir memasuki sesi-sesi akhir dan memang tugasnya mungkin agak sedikit berat Bapak Ibu, kejar-kejaran juga, ada aksi nyata, kemudian setelah ini ada tugas baru lagi menanti, yaitulah tantangan terakhir Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan lancar, semua prosesnya bisa dilalui dengan baik dan tetap semangat. Lanjut. Nah, aspek penilaian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, jadi pembelajaran tadi interaktif, memberi motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, ini tadi sebetulnya Pak Toto sudah melakukan umpan balik konstruktif ya di tengah-tengah pembelajaran di awal tadi dengan memberikan refleksi di tengah-tengah katanya. Nah, ini bisa jadi pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sesi ini nanti ada pembukaan, nah melakukan aktivitas pembelajaran, kemudian pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, kemudian ada mendampingi peserta didik, pendekatan, nah ada penggunaan strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis model, dan terakhir penutupan proses belajar. Ini alur nanti itu ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang dilakukan RPP-nya, modul ajar. Kemudian ada merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen otentik dan menerapkannya. Lanjut.
Tara Runuknya di dongengan ku Abi ya sambil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Bapak Ibu ampuh melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK. Ini ada di LMS hari Senin, nanti sudah masuk ke refleksi Bapak Ibu. Ada jadwal refleksi ya sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, what, so what, dan no what yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu Ibu dan Bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ini mungkin tidak perlu ini lagi habis sudah. Ini nanti bisa di screenshot juga, nanti saya dikirim di grup. Ada what, so what, dan no what. Kemudian lanjut. Nah, apa nih? Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jangan sanes sombong, sanes oge merendah, nah tetapi kejujuran ini nanti bisa menjadi perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, bersikap selektif, maksudnya Bapak dan Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu, tetapi cukup peristiwa dan ide yang pentingnya saja. Kemudian lihatlah ke masa depan. Nah, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya untuk menjadi pengajaran atau perubahan yang dilakukan setelah program PKG PJOK ini. Baik, lanjut. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Belum ke lini masa. Di sini ada rubrik penilaian, Bapak Ibu. Nah, ini ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Insya Allah kalau untuk ini, yang penting dilakukan dulu tugas sebaik mungkin. Insya Allah akan yang sangat baik, gitu, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini Pak Riki ada lini masa. Menyusun aksi nyata RHP modul ajar setelah sesi penerapan aksi nyata. Setelah ini Bapak dan Ibu ada tugas yang sudah menanti yaitu menyusun RPP, kemudian yang 2 penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Nah, setelah ini untuk segera mungkin membuat video pembelajaran bisa sebenarnya kalau memungkinkan besok jika memungkinkan boleh digaskan mungkin Bapak Ibu, jika tidak ya dipersiapkan dulu mungkin untuk hari Senin ya. Karena mungkin hari Senin juga sudah ada itu ya refleksi pembelajaran Bapak Ibu, berarti refleksi aksi nyata. Nah, kemungkinan besar di refleksi tersebut jika mungkin harus sudah menyusun pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian setelah itu upload RPP modul ajar dan video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah selesai sesi persiapan. Berarti jika 8 hari efektif Bapak dan Ibu punya waktu sekitar sekarang hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu depan ya Bapak Ibu. Nah, ada waktu 1 minggu untuk menyelesaikan RPP dan juga video pembelajaran. Namun perlu diingat minggu depan jadwal tatap maya kita cukup padat Bapak Ibu. Hari Senin sudah dinanti oleh refleksi aksi nyata dan persiapan tindak lanjut, bukti karya. Persiapan bukti karya yang nanti harus melibatkan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah membuat RPP dan menguploadnya dalam rentang waktu sampai Sabtu depan, penilaian karya nyata setelah diupload modul ajar dan video pembelajaran. Nah, di sini penilaian karya nyata dan refleksi. Kemudian ada refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, jadi kurang lebih dari hari ini punya waktu sampai minggu depan Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Bu Imas juga nggak sehat, Bu. Mudah-mudahan minggu depan bisa dibungkus tugas-tugasnya. Baik, lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada, kita masuk ke diskusi tanya-jawab. Mangga jika masih ada yang perlu ditanyakan,
atau mau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu untuk persiapan kita menghadapi aksi nyata. Ada waktu sekitar 10 menit lagi. Cung sahan nu bade enjing ada mal video pembelajaran anak abe nyiniron. Bae abi nyorog ke ditu. Mantosan. Kak Egi, Pak. Ayo orang ningali kawat gadi itu ka Cibugal. Pak Anggi. Anggi Bangga cenah saha pada anjing. Pak Toto tuh di Tomo, Pak. Wah, Pak Peri mah ngajak. Pak. Oh, siap mangga Pak Toto. Terkait dengan model pembelajaran SEM ya. Nah, di sini kan boleh memilih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Kalau SEM penilaiannya penilaian menggunakan asesmen otentik itu kepada mereka yang menjadi bagian ininya, perannya gitu Pak, atau gimana? Sebab kemarin masih ada bingung gitu untuk penilaian SEM-nya. Nah, mungkin jika asesmen otentik digunakan untuk SEM lebih ke itu ya Pak, lebih ke apa namanya, para pemain yang di lapangan ya, karena asesmen otentik itu bisa dibilang dari penjelasannya pun khusus untuk permainan. Namun bisa untuk penilaian peserta didik yang bukan pemain bisa juga dengan observasi atau kriteria-kriteria. Jadi memang jantan rada panjangnya ininya, penilaian untuk wasit seperti apa, penilaian untuk itu bisa disiasati lah mungkin dengan cara seperti apa, atau SEM-nya lebih sederhana dulu, hanya ada wasit saja, atau bahkan tidak SEM juga tidak apa-apa Pak. Tapi bisa memilih tadi antara kebugaran, model pendidikan gerak, dan SEM juga. Atau SEM-nya bisa dibuat sederhana. Jadi penilaiannya difokuskan ke pemain bisa, dan juga wasit. Jadi tidak sekompleksitas yang yang kita buat di kemarin lah Pak. Bisa disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Ya, makasih Pak. Siap, ternuhun Pak Toto. Mangga Bapak Ibu, mungkin ada yang kita diskusikan lagi. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Ya, serada melenceng Pak, pertanyaan apa ya mah? Boleh Pak, mangga. Ya mah kanggo sandeana gitu mantui aya masukan. Kamar itu abisnya ngiringan KKG sareng guru kelas. Nah, di situ ada pembahasan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, ketika membahas pembelajaran diferensiasi, ada pertanyaan seperti ini Pak. Jadi itu cara menilainya bagaimana katanya? Apakah yang kurang mampu misalkan disamakan dengan yang mampu, atau memang ada kriteria penilaian yang berbeda gitu. Jadi kriteria penilaian yang berbeda itu nanti untuk nilai akhirnya Pak di raport misalkan. Barangkali ada masukan dari yang lain gitu. Soalnya kemarin juga pas ada pertanyaan itu di narasumber rada kayaknya nggak jawabnya gitu. Akhirnya rada terpaham gitu. Terkait SEM bukan Pak? Nice Pak, iya mah guru kelas Pak, janten kalau rasa nabi teh ngiringan di pilarang ngiring KKG sareng guru kelas ke sana bahasan memang pembelajaran bervariasi gitu. Pak Eka punten rada putus-putus suarana. Pak Eka di off-cam ke we Pak? Manawi jelas off-cam. Hujan ya. Janten kemarin teh di mana atau iya lancar suarana? Lumayan Pak. Ya bagus, sok saya. Jantan kemarin teh ditugaskeun abdi teh ngiring KKG sareng guru kelas Pak. Malihan di KKG eta teh mung duaan guru PJOK teh.
da anu sanes panginten ngartos gitu eta mah guru kelas gitu kan PJOK mah gaduh kakagengan nyalira gitu. Nah, yang dibahas itu kebetulan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, nanti cenah pada penilaian akhirnya kumaha? Apakah si yang kurang mampu ini atau yang mahir ini disamakan penilaiannya teknik penilaiannya atau misalkan ada perbedaan itu. Kemudian kalau ada perbedaan seperti apa gitu. Nah, kemarin si narasumbernya juga rada agak bingung gitu pas menjelaskan masalah itu. Nah, barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini ada masukan itu. Siap, Pak. Mangga Bapak Ibu, mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Eka terkait pembelajaran yang berdiferensiasi kan berbeda-beda peserta didiknya seperti gambarannya di SEM lah kalau kita ya Pak Eka. Nah itu bagaimana betul, untuk penilaiannya nanti menyikapi tentang variatifnya keadaan untuk menilai peserta didik nanti di akhir gitu. Tapi ini di P5 atau di pembelajaran biasa Pak Eka? Di pembelajaran biasa Pak kemarin untuk di pembelajaran biasa, penerapannya. Siap, mangga Bapak Ibu mungkin ada pendapat untuk hal tersebut. Apakah ada yang sudah berpengalaman gitu untuk dibagikan? Pak Toto gimana Pak Toto? Ya kalau di PJOK mah kita sudah jelas runutan penilaiannya Pak Eka. Di PJOK yang kemarin kita bahas itu kan yang terkini terakhir kemarin itu adalah penilaian asesmen otentik. Nah, kalau yang dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan hanya metode pengajaran yang berfokus pada kebutuhan individu setiap siswa, ya. Baik itu guru menggunakan berbagai metode pengajaran, terserah ya, itu membutuhkan memenuhi kebutuhan belajar siswa seperti minat, gaya mengajar, tingkat kemampuan. Nah, ending penilaiannya tinggal diambil maukah asesmen otentik yang ketika siswa itu praktek di lapangan, kita melihat kemampuan dia dalam pemahaman dan penguasaan gerak, ataukah gitu dengan metode backward design gitu untuk di kita gitu. Kalau untuk di guru kelas ranahnya mungkin mereka sih sebetulnya ada gitu penilaiannya tergantung pilihan. Mungkin dari materi yang disajikan ada yang terputus terkait pemahaman penilaian itu saja sih. Gitu. Kan kita mah sudah jelas kemarin yang otentik kan bisa lebih sampai spesifik seperti itu gitu kan ya. Nah, ari intina nganilai mah tergantung metode nu mana rek diambil gitu. Untuk PJOK gitu. Siap Pak Toto. Saya kembali teringat tadi ada pertanyaan dari siapa lupa lagi. Yang dibahas sama Pak Fasil kalau nggak salah itu yang penilaiannya yang ada peserta yang jadi atlet misalkan. Nah, bagaimana cara menyamakan, kan otomatis kalau di rapot itu harus disamaratakan mungkin Pak untuk penilaian itu, untuk nilai akhir itu harus disamakan. Bagaimana cara menyamakan si atlet misalkan dengan si wasit gitu Kak? Menyamakan konsep penilaiannya gitu Kak. Angkanya gitu ya Pak ya. Nah, itu Pak. Jadi itu Pak begini Pak. Kalau dari dari penilaian SEM dari otentik itu bisa dinilai apakah si wasit ini jujur. Ya, pertama kan kejujuran dia dalam memimpin pertandingan gitu. Ataukah dia berpihak ke sebelah misalkan. Itu satu kalau dari penilaian wasit. Kemudian nanti
dinilai apakah si wasit juga sudah paham ketika misalkan terjadi pelanggaran, terjadi misalkan kick off pertama, kemudian cara yang lainnya kan banyak. Kalau namanya siswa itu kayaknya belum menyeluruh paham tentang di pertandingan gitu. Nah di situ dia perannya benar dimainkan atau enggak? Mungkin itu pemahaman saya. Siap, atur Siap, nuhun, siap. Pak Tirto, siap. PK jadi Fasil, kalau kita punten. oh siap mangga. Kumaha Pak Egi? Mungkin abi Oh, ya so siap mangga. mungkin ya mungkin Pak saur Pak Katek nilai akhirnya Pak panginten nilai non nilai akhir si peserta didiknya teh bade kumahakeun gitu teh maksudna teh panginten atau apakah bade disamikeun antara si wasit sareng si atletna mungkin seperti itu Pak Sanes. Ya, jadi kalau di PJOA kan tadi dibahas juga lebih ke keterampilan gerak dan apa tadi teh. Nah, sedangkan yang misalkan yang jadi ofisial atau yang jadi wasit misalkan jadi apa ya? Value nilainya itu bisa disamakannya seperti apa gitu. Nggak mungkin kan kita menyamakan Nilainya ya, Pak. si atlet yang mahir misalkan saya Pak Anggi lah, misalkan Pak Anggi atlet yang mahir misalkan dalam satu permainan nilainya 9. Nah, sedangkan si saya misalkan jadi ofisial misalkan dalam SEM misalkan nilainya kan mungkin sama juga 9 di rapot. Nah, kadar nilainya itu bisa sama seperti itu dari segi apa gitu. Jadi disamakannya itu bagaimana gitu, Pak? Nah, siap Pak Eka. Mungkin kalau dilihat dari segi itu, kita harus membuat rubrik penilaian Pak Eka. Di asesmen sesuai, asesmen otentik. Jadi dibuat sangat terampil atau baru muncul. Nah, seperti itu di rubrik penilaian itu bisa memuat mungkin jika 5 rubrik penilaian, satu rubrik penilaian bisa 20 poin. Nah, dikali 5 jadi 100. Nah, di tiap rubrik penilaian dijelaskan ada apa saja capaian-capaian yang hendak dicapai. Tapi memang jika kita berbicara diferensiasi, memang pasti guru yang harus bekerja ekstra. Dalam artian jika itu guru kelas, maka guru kelas tersebut harus membuat kriteria-kriteria penilaian di setiap perbedaan-perbedaan itu. Makanya pentingnya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di awal akan terlihat peserta didik mana yang ke arah ada yang kalau di kelas guru kelas nu kabayang ku mah ya nu gambar visual, ada suara kan dari suara ada. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu bisa dibuat kriteria tertentu oleh guru kelas. Setelah ada kriteria-kriteria tersebut pasti berbeda-beda. Nah, di situ akan muncul nilai-nilai tersebut nantinya. Kalau misalkan berbeda ya jelas berbeda karena yang dinilainya pun berbeda. Jadi sehingga kriterianya akan banyak nanti. Yang lumayan tantangan buat guru kelasnya nanti yaitu membuat rubrik penilaian, membuat kriteria yang berbeda-beda. Mantap itu. Jantan penginten Pak rubrik penilaian anak pamisi putus-putus Pak ada off-cam enggak? Pami rubrik penilaian misalkan kanggo si atlet 20 berarti kanggo si ofisial oge 20 misalkan. Kayak dirata-ratakan gitu mungkin Pak. Nah, seperti itu Pak dibuat rubrik penilaian yang memfasilitasi kemampuan atau minat bakat peserta didik tersebut. Jadi berhubungan dengan secara keseluruhan yang berhubungan dengan asesmen diagnostik, berhubungan dengan semua alur itu. Nah, terakhir di penilaian akan seperti itu kurang lebih. Nah, berarti siap Bapak Ibu? Mangga Pak, sesuai dengan kemampuan minat dan bakat masing-masing gitu namanya rubrik penilaian itu ya, tidak betul, disamaratakan Pak. Gitu. Tidak disamaratakan, betul. Siapa? Siap Bapak Ibu, hatur nuhun luar biasa sekali karena keterbatasan waktu. Nanti kita bisa berdiskusi lagi di WA Group Bapak Ibu. Luar biasa sekali, padahal sudah malam, ini sudah melewati waktu lebih 5 menit ya Bapak Ibu. Baik, di sesi selanjutnya. Nah, ada pada akhir sesi ini, Bapak dan Ibu merefleksikan koneksi antar materi. Tadi sudah, bahkan ada yang bercerita, ada yang sudah
mempraktekkan yaitu SEM di sekolahnya yaitu Bu Sylvia, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, untuk tugas aksi nyata ini semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran pada prosesnya. Tidak lupa manfaatkan ABT di sekolah masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, yang mana paling dinanti sih Gana. Oh, ada penutup. Nah, penutupnya apa? Oh, ada ini nih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Oh, itu pantunnya. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dihapus. Ulangi ya, Pak. Cakepnya. Ulangi, Pak. Siap. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Nah, pergi ke Jakarta naik bersama guru PJOK yang hebat ini selalu dan terinspirasi luar biasa. Ini sesi yang paling dirindukan oleh Terima kasih. Pak Irfan. Siap. Seperti biasa kita foto dulu Bapak Ibu sebelum Sugan teh bade pantun heula. Sadayana pantun heula. Tuh Kak Irfan. Sebelum Jakarta, Bandung dulu. Sebelum dibaca, senyum dulu. Bapak Ibu, akhirnya mah di potona udah open heula sadayana Pak. Siap, 1, 2, 3 kamu apa? Siap. Kelap Dacan. Nah, opcam Kak. Heula Pak, opcam heula. Kita opcam on cam. Siap. Lagi. Siap. 1, 2, 3. Gak kisah kenapa di kopi heula Pak di na yuk. Bu Sylvia wartos bade mengaplikasikan Siap. Sekarang abi ka ditu Ron. Ayo Bapak Ibu orang on cam Pak Bu. Siap. Sengaja tadi naga Pak ajar-ajar heula gitu. Siap Bapak Ibu. Kita on cam Pak Bu. Nah. Ya, kamera lagi kemarin. Pak Irfan, ayo Pak Irfan. Pak Irfan on cam beneran. Pak Irfan tenggelam dalam lautan. Gaya ianya gaya formal heula Pak. Nah, Rempeg enggak. Nah, aya Pak Peri geningan. Ayo Pak, 1, 2, 3. Lapang nonton Siapa gaya bobo Pak ini? Siap. 1. Bade kumaha Pak, Bu? Mangga. Pak. Oh, siap ayo tunduk. Pokoknya. Anu ngecutna saha? Nah, dia abi mah teu muncul gambarna Pak, anu muncul menawi. Kami Pak di abdi ge bapak-bapak teh gambaran. Saraya sebenarnya. Aya. Yo cekapnya lah. Ayaan. Terakhir silakan dipimpin doa lagi Pak. Bacaan berdoa aja teh. Pak Peri ditutup Pak Peri. Ya Pak Per. Alhamdulillah untuk pertemuan luring ini berjalan lancar meskipun banyak Pak Anggi anu ngantuk. Aduh. Siap. Sebelum kita tutup dulu dengan baca doa ya. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Maka Kak Fasil dilajang. Siap, hatur nuhun Bapak Ibu. Aduh. Abi iyalah mari manehla record.